Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan lahir batin, kekuatan, kesempatan untuk bisa kembali melanjutkan proses perkuliahan kita dalam mata kuliah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian hadis dari aspek kuantitas, ya, yang meliputi hadis mutawatir dan hadis ahad. Kuantitas itu menggambarkan jumlah periwayatan. Semakin banyak periwayatannya, maka akan menentukan jenis, ya, hadisnya. Jenis apakah dia mutawatir atau dia ahad. Periwayat banyak itu kemudian diinterpretasikan banyak oleh para ulama. Ada yang menyebutnya 4, ada menyebutnya 5, ada menyebutnya 10, 12, 40, dan seterusnya. Ya, tetapi implikasi dari jumlah banyak dari hadis mutawatir itu akan berdampak pada hadis ahad. Ya, misalnya kalau hadis mutawatir itu dibatasi pada angka 4, jumlah 4, maka ketika hadis itu hanya memiliki 3 periwayat pada setiap tingkatannya, setiap tabakohnya, maka menjadi hadis ahad. Kalau hadis mutawatirnya itu 5 jumlahnya, maka 4 sudah menjadi ahad. Jadi batasan nilai mutawatir, kuantitas mutawatir itu akan berdampak pada hadis ahad. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembagian hadis aspek kualitas, ya, kualitas yang oleh para ulama menyebutnya ada 3, ya, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Tapi pada pertemuan hari ini kita batasi pada 2, ya, hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama hadis sahih. Ya, kata sahih itu secara bahasa bermakna sehat, ya, selamat. Sahah yasihu, sahih. Secara istilah oleh para ulama hadis menjelaskan bahwa hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung melalui periwayatan orang yang adil lagi dobit dari orang yang adil lagi dobit pula, sampai ujungnya tidak sas, tidak ilat. Ini definisi dari Ibnu Shalah. Ya, jadi Ibnu Shalah mendefinisikan hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya bersambung. 1. Yang kedua, periwayatnya adil. Ya, periwayatnya adil. Periwayat adil ini baik pada aspek sumber maupun aspek penerima hadis itu. Jadi kedua-duanya harus adil periwayat, atau seluruh rangkaian sanadnya itu harus adil, ya, memenuhi adil. Yang ketiga, dobit. Yang keempat, tidak mengandung sas, kejanggalan. Yang kelima, tidak mengandung ilat atau cacat. Banyak definisi, tapi pada intinya memiliki pesan yang sama, konsep yang sama, ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hadis sahih itu hadis yang harus memenuhi 5 kriteria, ya, syarat. Ya.
yaitu bersambung sanadnya, adil periwayatnya, dobit periwayatnya, ya, tidak mengandung saz dan tidak mengandung ilat. Yang mesti juga teman-teman ketahui adalah bagaimana cara mengukur, ya, cara mengukur keadilan, ketersambungan sanad, keadilan periwayat, kedobitan periwayat, tidak sas dan tidak ilat. Ya. Sanad yang bersambung itu maksudnya rangkaian sanad dari sanad pertama sebagai mukharijul hadis sampai kepada sanad terakhir yaitu Nabi, itu harus memiliki hubungan, ya, memiliki hubungan guru dan murid. Ya, jadi kalau Bukhari menerima hadis dari gurunya, maka Bukhari dan gurunya itu harus dibuktikan bahwa terjadi pertemuan, ya, liqa. Nah, ini baru aspek ketersambungan. Nah, setelah meneliti dua sanad ini, Bukhari dan gurunya, kita akan naik lagi ke gurunya dan ke gurunya. Jadi kan rangkaian sanad itu bisa jadi ada 6, ada 5, 7. Itu harus diteliti semua. Dan itu kita harus membaca biografi, ya, sejarah periwayat itu, ya, dengan menggunakan kitab-kitab rijal. Ya, jadi kita sudah pernah menyinggung, ya, pada ilmu rijal, ya, ilmu rijalul hadis. Sinilah dimanfaatkan ketika kita ingin meneliti ketersambungan sanad sebuah hadis. Ya. Yang kedua, adil, ya, adil periwayatnya. Apa indikator dari adil periwayat itu? Seorang periwayat yang adil, ya, jika yang pertama dia Islam, ya, yang kedua dia balik, yang ketiga dia mukallaf, yang keempat dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Ini 4 inilah yang menjadi ukuran keadilan periwayat. Ya, jika ditanya dari mana sumber informasi bahwa si sanad ini, si periwayat ini adil, nah, itu maka kita menggunakan kajian ilmu jar wa ta'dil, ya, dengan kitab-kitab jar wa ta'dilnya sebagai sumber informasi untuk menemukan keadilan periwayat. Ya, jadi adil itu adalah periwayat yang muslim, balik, mukallaf, dan menjaga kehormatan dirinya atau muru'ah. Yang ketiga, dobit. Dobit ini pada aspek daya hafal, ya, daya hafal. Di antara alat ukur, ya, untuk menentukan dobitnya periwayat, jika periwayat itu, ya, tidak menyalahi riwayat yang lain yang juga memiliki kualitas pribadi yang sama. Jadi jika ada 2 periwayat yang menyampaikan hadis yang sama, tetapi menimbulkan ada perbedaan pesan dari hadis itu, maka kita bisa menduga bahwa ada di antara 2 dari periwayat ini yang tidak memiliki daya hafal yang kuat, ya, kedobitan. Yang ketiga, tidak mengandung sas, kejanggalan. Kejanggalan di sini, ya, kita bisa lihat pada aspek sanad maupun aspek matan. Nanti kejanggalannya biasanya bisa dari kajian matan, misalnya melihat apakah matan hadis itu tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal. Itu menjadi ukuran kejanggalan sebuah hadis, ya, khususnya aspek matan.
ya. Sedangkan ilat, cacat dari sebuah hadis, ya, itu bisa diukur. Sebenarnya gini, keterputusan sanad atau ketidakadilan periwayat dan kecacatannya, ketidakdobitonnya, itu juga sudah menjadi ilat dari hadis itu. Ya. Jadi secara ini ilat itu sesuatu yang membuat hadis itu rusak, ya, menjadi cacat itu hadis. Dalam pandangan saya, ya, ketika sebuah hadis itu sudah tidak memenuhi ketersambungan sanad, ya, tidak memenuhi adil dhabitnya periwayat, maka itu sudah menjadi hadis yang memiliki ilat. Nah, teman-teman semua, ya, bagian kedua kita lihat pada pembagian hadis sahih. Ya, para ulama membagi hadis sahih dua. Ada hadis sahih li zati, ada hadis sahih li ghairi. Apa itu hadis sahih li zati? Hadis sahih li zati adalah hadis sahih yang mencapai kualitas kesahihan karena memenuhi secara sempurna unsur-unsur dari kriteria kesahihan hadis. Itu li zati. Ya, jadi kalau dia secara totalitas memenuhi kriteria hadis sahih, maka itu hadis sahih li zati. Nah, kalau li ghairi itu membutuhkan pendukung, ya, pendukung sanad lain, ya, sanad lain, dan biasanya itu akibat ketidakdobitan periwayat. Jadi ada satu periwayat yang tidak dobit, ya, kemudian satu periwayat ini memiliki sanad yang sejajar dengan dia. Jadi misalnya saya punya dua murid. Satu murid saya ternyata secara diteliti kapabilitasnya dia tidak memiliki daya hafal yang kuat. Kalau hanya ini yang dijadikan sebagai sumber hadis saya, maka ini menjadi hadis hasan li zati. Nanti kita pindah ke hadis hasannya. Tapi karena orang ini punya teman yang sejajar dengan dia, dan ternyata temannya ini memiliki daya hafal yang baik, daya hafal yang bagus, maka hadisnya menjadi hadis sahih li ghairi. Jadi hadis sahih li ghairi adalah hadis sahih yang kesahihannya ada dukungan dari sanad lain, ya, dari sanad lain. Ya, itu saya kira yang tentang pembagian hadis sahih. Ya. Nah, kemudian kita bagian akhir, bagaimana kehujahan hadis sahih. Nah, saya kira sepakat para ulama, ya, bahwa hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil, ya, sebagai sumber hujah dalam agama itu hanya hadis sahih, ya, hadis sahih. Ini sudah menjadi ijma para ulama. Nah, kemudian kitab-kitab yang memuat hadis sahih, yang paling itu adalah Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan Mustadrak Al-Hakim. Itu kitab-kitab sahih. Kitab Sunan juga ada hadis sahih di situ, tapi kalau kita menyebut kitab Sunan, dalamnya ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya. Itu saya kira bagian pertama tentang hadis sahih. Ya, kita pindah ke hadis hasan. Ya, hadis hasan. Hadis hasan pada dasarnya hampir sama dengan hadis sahih. Ya, yang membedakannya, perbedaan yang paling mendasarnya adalah hadis hasan itu tingkat kedobitan periwayatnya tidak sempurna. Ya, jadi kalau hadis sahih itu kedobitan hafalan periwayat itu sempurna,
tidak pernah salah, tidak pernah mengalami lupa. Kalau hadis hasan itu tidak sempurna daya hafalnya. Jadi perbedaannya pada kedobitan periwayat. Ya. Jadi hadis hasan adalah hadis yang bersambung, dinukilkan oleh periwayat yang adil, namun kurang kedobitannya, tidak mengandung sahas, tidak mengandung ilah. Saya kira tidak ini. Nah, kemudian hadis hasan jadi dibagi dua, hasan li zati sama hasan li ghairi. Hasan li zati nih. Kalau dia hasan li ghairi, kalau dia hasan li zati, maka dia hanya memiliki satu rangkaian sanad tunggal ahad, yang kemudian di antara rangkaian sanad ini ada sanad yang tingkat kedobitannya tidak sempurna, maka dia menjadi hadis hasan li zati. Nah, sekiranya dia, tadi saya katakan di awal, sekiranya dia punya pendukung pada tingkat yang sama, sejajar, dan dia dobit, maka dia menjadi sahih li ghairi. Jadi pada dasarnya hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan li zati yang bersumber dari hadis hasan li zati yang kemudian mendapatkan penopang atau pendukung dari sanad lain. Ya. Yang kedua hadis hasan li ghairi. Kalau ini sumbernya hadis dhaif. Hadis dhaif. Ya, jadi boleh jadi hasan li ghairi ini, jika dia memiliki satu sanad tunggal ahad, tidak punya pendukung, jika dia rusak, jika dia tidak memenuhi kriteria hadis sahih, maka dia menjadi hadis dhaif. Tapi kalau dia punya pendukung, ya mungkin misalnya kita aspek kedobitan lagi. Dia tidak dobit, jadi dobitnya gugur gitu, tidak dobit, bukan tidak sempurna, memang tidak dobit ini orang, tapi ada di sampingnya ada yang sejajat dengan dia itu dobit, ya, maka dia menjadi hasan li ghairi. Ya, hasan li ghairi. Jadi hasan li ghairi itu bersumber dari hadis dhaif yang kemudian didukung oleh sanad lain pada sebuah hadis yang sama. Kemudian saya ingin lanjut sedikit ya. Hadis dhaif itu dapat ditingkatkan kualitasnya ke hadis hasan dengan dua syarat. Yang pertama, hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi lain yang melalui jalur lain. Jadi sebenarnya bisa jalur yang sama, ya, misalnya saya sebagai periwayat kemudian memiliki dua murid, ya, ada dua orang yang menerima dari saya. Di antara dua ini satu tidak dobit, misalnya tidak dobit, memang tidak dobit, tapi satunya dobit, maka ini menjadi hadis hasan li ghairi. Yang kedua sebab kedhaifannya atau karena keburukan hafalan perawinya. Ya. Jadi hadis dhaif yang bisa naik kedudukannya menjadi hadis hasan hanyalah hadis-hadis yang tidak terlalu lemah. Bukan pada aspek keterputusan sanad. Kalau terputus sanadnya ya tidak bisa, dia menjadi hadis dhaif. Ya. Kemudian kehujan hadis hasan sama dengan hadis sahih kedudukannya, ya meskipun derajatnya di bawah hadis sahih. Ya, dapat dijadikan sebagai hujah, ya, dalam penetapan hukum maupun dalam beramal. Ya, kemudian kitab-kitab yang bisa dijadikan referensi, ya, untuk kita melihat hadis-hadis hasan adalah kitab-kitab sunan, ya, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ad-Darqutni, gitu ya. Meskipun di kitab-kitab ini juga tetap memuat hadis-hadis sahih dan juga hadis dhaif. Ya, teman-teman semua,
Ya, saya kira ini penjelasan ya singkat dari saya ya, sebagai penguat dari materi teks yang saya bagikan. Jadi video ini kami buat sebagai kebutuhan pembelajaran online ya di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Jika ada yang kurang baik, kurang benar, kebenaran dari Allah, ya, kesalahan dari saya sebagai manusia biasa yang sedang belajar atau terus belajar. Ya, mudah-mudahan jika ada yang kurang benar, mungkin ada orang alim ya, yang lebih alim dibanding saya, yang lebih berilmu dibanding saya, bisa mengoreksi jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam menjelaskan tentang hadis sahih dan hadis hasan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.